فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahullah. Sekarang masuk muka surat 53 berarti ya. Baik. Istijabatullahi subhanahu wa ta'ala li du'ai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ala man zalamah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an terhadap orang yang menzalimi beliau. Ya, beliau mujabud dakwah, disebutkan dalam biografinya. Memang apa? Doanya itu terkabul. Makanya disebutkan oleh Syekhuna Abdurraqib Al-Ibbi syafahullah, berbelas-belas tahun sakit tapi masih hidup beliau. Beliau baik, punya kitab Karamatul Auliya yang sahih-sahih, yang hasan dimasukkan di situ. Di antaranya adalah cerita tentang ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, kama jaa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Sebagaimana cerita ini datang dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Faqal syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu an. Penduduk Kufah mengeluhkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar radhiyallahu an. Dan maklum penduduk Kufah ini selalu apa? Memang selalu durhaka kepada amirnya, kepada gubernurnya. Gubernur apapun, sebaik apapun selalu dikeluhkan. Termasuk apa? Sahabat yang termasuk dalam 10 terbaik, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal beliau baik, penyayang dan seterusnya. Tapi penduduk Kufah memang seperti itu, selalu mendolimi penguasanya. Ketika nanti ditukar dengan yang lain, yaitu siapa? Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, yang termasuk orang Arab paling pandai, itu pun juga diburuk-burukkan oleh mereka. Nah, kisahnya yang sekarang yaitu Umar. Fa'azalah, lalu Umar ibn al-Khattab menurunkan Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan karena benci sebagaimana kata Umar menjelang kematian, tapi apa? Untuk meredam fitnah. Jelas Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri tidak suka pemerintahan, maka ketika beliau diturunkan, beliau tak kisah yang seperti itu, bebas dari amanah. Wastakmala alaihim Ammaran. Berarti Ammar dulu sebelum Mughirah bin Syu'bah. Lalu beliau mempekerjakan kepada mereka Ammar bin Yasir, yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, yang dijamin dilindungi dari syaitan. Ini Ammar bin Yasir. Itu pun tetap apa? Penduduk Kufah tidak akan rela. Fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Orang-orang Kufah mereka mengeluh, lapor ke Umar bahwa sampai bahkan mereka menyebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pandai sholat. Ini ajaib. Sahabat Nabi termasuk sabiqun al-awwalun dituduh tidak pandai sholat. Kalian sendiri siapa? Jumpa Nabi aja tidak, tapi sok pandai. Nah, ini jadi pelajaran untuk orang-orang zaman sekarang, merasa lebih hebat dari sahabat dan sebagainya. Jumpa Nabi aja tidak. Fa'arsala ilaihim, lalu Umar mengirimkan utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala ya Aba Ishaq. Umar berkata, wahai Abu Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Ini sastra, yaitu apa? Takdirnya utusan itu sampai ke sana, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah menghadap ke Amirul Mukminin. Dan ini menunjukkan besarnya perhatian Umar kepada masalah sholat. Yang dilaporkan bukan perkara yang remeh, ini perkara sholat. Sampai apa? Gubernurnya dipanggil untuk masalah pandai sholat atau tidak. Kalau sekarang mungkin orang tak peduli orang ini pandai sholat atau tidak, yang penting sholat, entah bagaimana sholatnya. Mereka menyatakan bahwasanya engkau tidak pandai sholat. Faqala Abu Ishaq, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun saya, maka demi Allah, maka sungguh saya ini selalu sholat mengimami mereka seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu yang mengimami sholat adalah langsung para gubernur, karena mereka, sebagaimana kata Umar di dalam hadis-hadis itu, saya mengirimkan para gubernur kepada penduduk negeri itu untuk memimpin mereka di dalam masalah agama dan untuk mengajarkan agama kepada mereka. Gubernur bukan sekedar pandai politik atau yang ma'ruf di zaman-zaman sekarang di dunia ini. Mereka adalah para ulama di zaman itu. Seperti gubernur dan para qadhinya Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah para muhaddisun, para ulama yang siqat. Saya selalu mengimani mereka sholat seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma uhrimu anha, saya tidak membuat cacat dari sholat tadi. Sahabat pernah jumpa Nabi dan belajar ke Nabi. Orang zaman sekarang tak mungkin berani mengatakan saya sholat seperti sholatnya Rasulullah, kecuali dari kalangan para salafiyun yang memang rajin mempelajari hadis-hadis, betul-betul mencontoh Nabi. Mungkin untuk berusaha untuk mencontoh Nabi, boleh mengatakan saya sudah berusaha ikut Nabi, hadisnya seperti ini. Adapun kalau yang bukan salafi, boleh jadi mereka tak peduli dengan ini. Yang penting ikut sholat madhab siapa, bukan ikut Nabi. Usalli sholatal isya. Sekarang disebutkan contohnya, saya mengerjakan sholat isya, fa'arkudu fil ulaya ini, saya memanjangkan 2 rakaat yang pertama, wa ukhifu fil ukhrayain, dan saya meringankan di 2 rakaat yang lainnya, 2 rakaat yang terakhir. Qal dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq, inilah yang saya sangka darimu wahai Abu Ishaq. Jelas Umar tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan memang beliau yang masuk Islam lebih dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada Umar. Jelas Sa'ad bin Abi Waqqas tahu cara sholatnya Nabi, selalu menyertai Nabi dan seterusnya. Inilah yang saya sangka wahai Abu Ishaq, Anda memang ikut Nabi. Cuma berarti yang jahat adalah yang melapor-laporkan itu. Fa'arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah. Lalu Umar mengirimkan 1 atau 2 orang lelaki menyertai Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kufah. Sekarang diselidiki siapa yang menjadi punca berita jahat itu. Tak boleh dibiarkan, orang ini akan merusak masyarakat kalau seperti ini, karena membawa berita dusta, menjelek-jelekan seorang sahabat. Fasa'ala anhu ahlal Kufah. Lalu beliau, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, menanyakan tentang ini kepada penduduk Kufah. Bukan Sa'ala, kembali ke utusannya Umar. Lalu utusan Umar ini menanyakan kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana pandangan kalian tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, amir kalian selama ini? Falam yada' masjidan illa sa'alaan. Utusan Umar tadi tidak meninggalkan satu masjid pun kecuali dia bertanya tentang Sa'ad. Yaitu betul-betul masuk dari masjid ke masjid di Kufah itu menanyakan kepada ahli masjid tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yusnuna ma'rufan, mereka menyanjung bagus-bagus untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, menunjukkan mereka tahu bagaimana sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya beliau adalah orang yang baik dan sebagainya. Berarti ternyata berita yang mengatasnamakan penduduk Kufah ini bukan semua penduduk Kufah, tapi beberapa orang saja, atau mungkin intinya ternyata 1 orang saja. Cuma di blow up ini mengatasnamakan seluruh bangsa dan negara atau terkadang. Padahal pelakunya cuma orang-orang tertentu saja. Hatta dakhala masjidan li Bani Abs, sehingga utusan ini memasuki suatu masjid milik Bani Abs. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah ibnu Usamah yukna Aba Sa'dah. Ya, ini ternyata nama dan kunyah dia. Dijumpai, ternyata inilah orangnya. Berdiri seorang lelaki dari mereka dipanggil Usamah bin Qatadah. Kunyahnya adalah Abu Sa'dah. Faqal amma id ansyattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Adapun tatkala Anda sudah meminta saya berbicara, cuma ini tentunya dusta aja, dia mengatasnamakan Anda mengajak saya bicara, ya sudah saya bicara.
Engkau yang lebih dulu bicara, bahkan melaporkan ke Amirul Mukminin. Maka sesungguhnya saat keburukan dia yang pertama apa? Kata orang ini, dia tidak berjalan bersama pasukan perang. Ini tentunya palsu, saat rajin berperang di zaman Nabi dan di zaman setelahnya membantu Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi orang-orang yang murtad. Cuma apa? Ada satu case di zaman Umar ibn Khattab ketika kalau tak salah adalah perang Qadisiyah. Memang waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit basur ya di sini ya, basur atau bawasir itu. Nah, sehingga beliau tidak mampu untuk berdiri. Tetapi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tetap beliau itu memantau peperangan dan selalu pembawa beritanya itu selalu mengupdate berita seakan-akan online, sehingga beliau memimpin dari jauh. Harus begini, kalian kerjakan jenis peperangan seperti ini. Dalam keadaan beliau ditandu, dalam keadaan beliau berbaring tertelungkup, dadanya menempel ke tanah di atas pembaringannya karena beliau sakit. Tapi sakit tidak MC, tetap beliau memimpin peperangan walaupun dari jauh. Tidak seperti yang dikatakan oleh si orang jahat ini, Usamah bin Qatadah, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ikut berjalan bersama pasukan perang. Itu pun kalau dia paham apa makna sariyah. Sariyah ini qita'atun minal jaish, potongan pasukan. Yang namanya sariyah, Rasulullah tak pernah ikut bersama sariyah. Kalau jaish, beliau sering. Yang namanya sariyah ini potongan pasukan utusan dari pemimpin yang tertinggi. Pemimpinnya tak perlu ikut, itu ma'ruf. Nah sekarang pemimpin tertinggi di Kufah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sariyah juga apa? Komandan-komandan yang bawah yang berangkat, pasukan senyap. Makanya dikatakan sariyah. Wala yuqsimu bisawiyah. Yang kedua, dia tidak membagi harta dengan adil. Ini tuduhan, na'udzubillah. Yang ketiga, wala ya'dilu fil qadiyah. Dia tidak adil di dalam case, dalam kasus-kasus yang diputuskan dalam mahkamah. Berarti di sini ada 3 tuduhan ditambah dengan yang masalah tidak pandai sholat. Na'udzubillah. Tidak pandai sholat ini tuduhan terhadap kesetiaan pada Allah. Yang kedua yang di sini tidak berjalan bersama pasukan perang, ini tuduhan dari sisi keberanian. Kemudian tidak membagi secara adil, ini terkait dengan apa? Masalah harta. Tidak baik dalam masalah harta. Yaitu apa? Yaitu rakus terhadap harta atau hanya mementingkan kelompok tertentu. Yang keempat, tidak adil dalam case. Ini berarti apa? Tuduhan di dalam mahkamah bahwasanya dia ini tidak cerdik. Seorang hakim wajib dia cerdik, tahu memisahkan mana yang zalim, mana yang madlum, sehingga ditegakkan keadilan. Berarti apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak cerdik, tidak teliti di dalam masalah kehakiman. Ini na'udzubillah, tuduhan-tuduhan yang buruk. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, ini masing-masing tuduhan itu menduduki satu posisi yang sangat berbahaya. Qala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan ama wallah. Ama di sini sebagai apa? Harfut tanbih, bukan amma tapi ama. Sebagai istiftah, sebagai pembukaan. Demi Allah, la ad'uwanna bisalas. Pasti saya akan mendoakan 3 perkara. Beliau dituduh sampai 4. Tapi tak apa, beliau hanya membalas 3 saja di sini. Yang pertama, Allahumma in kana abduka hadza kadziban wa qama riya'an wa sum'ah. Ya Allah, apabila hambamu itu adalah seorang pendusta dan dia berdiri dengan riya dan sum'ah. Ini menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak emosional langsung mendoakan buruk-buruk, tapi tetap mensyaratkan kalau memang dia dusta dalam tuduhannya itu, ya Allah, dan jelas dia tahu dia orang itu dusta. Jelas Sa'ad yakin dia tidak seperti saat dirinya tidak seperti yang dituduhkan. Tapi tetap dia dalam doanya itu menyandarkan kepada pengetahuan Allah tentang orang tadi. Kalau dia dusta dan berdiri untuk riya dan sum'ah, orang zaman sekarang oposisi itu mungkin akan dipuji banyak orang. Oh, dia adalah vokal, kalau di Indonesia bilang orang ini pemberani, berani menantang pemerintah. Padahal orang-orang takut terhadap pemerintah, dia berani. Maka apa? Popularitasnya naik.
Nah, kalau dia ternyata berdiri untuk itu memang cari pujian, fa'atil umrah, maka panjangkan umur dia, wa'atil fatrah, dan panjangkan kefakiran dia, wa'aridhu bil fitan, dan sodorkanlah dia kepada fitnah, kepada cabaran. Ini menyedihkan, banyak orang bunuh diri karena kefakiran. Orang ini, ya Allah jadikan dia tidak mati-mati dalam umur yang panjang, dalam keadaan fakir. Ini penderitaan berat tentunya, na'udzubillah. Dan biarkan dia terfitnah. Ini terkait dengan apa? Agamanya terfitnah, na'udzubillah. Wa kana ba'du idza su'ila yaqul. Setelah itu orang ini setiap kali ditanya bagaimana keadaanmu, ditanya oleh orang-orang, dia mengatakan syekhun kabirun maftun. Maka dia menjelaskan keadaan dirinya, takdirnya ana syekhun kabirun maftun. Saya ini adalah seorang tua renta yang terfitnah. Na'udzubillah, doa terkabul. Asobatni da'watu Sa'ad, saya tertimpa, saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Abdul Malik kalau tak salah Abdul Malik bin Umair di dalam riwayat itu, karena dia meriwayatkan dua cerita yang sangat besar dalam Bukhari Muslim. Abdul Malik bin Umair tentang apa? Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan orang ini dan mendoakan arwah yang juga menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan yaitu apa? Menuduh Sa'id bin Zaid terhadap masalah tanah. Ini orangnya adalah Abdul Malik bin Umair kalau tak salah dulu, si tabi'innya ini. Nah, Abdul Malik mengatakan fa'ana ra'aituhu ba'du. Saya melihat dia setelah itu. Qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar. Rambut di keningnya, hajib yaitu apa? Alisnya berarti ya, hajib kalau tak salah alis, iya. Alisnya itu telah jatuh menutupi kedua matanya, yaitu rambut di alisnya itu sudah sangat panjang karena sangat tua. Padahal kita walaupun sudah tua biasanya alis tetap tak perlu dipotong, dia memang pendek. Tapi orang ini betul-betul alisnya pun sudah sangat panjang menutupi matanya. Fa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq, dan dia selalu menghadang para gadis-gadis di jalan-jalan. Naudzubillah, sudah sangat tua tapi jiwanya selalu apa? Terfitnah perempuan. Ini ya gemizuhun, suka apa? Suka memegang mereka, mengganggu. Ini kalau ketahuan wali tentunya apa? Dia akan kena sebat itu. Toyib. Ini adalah apa? Fitnah hati. Dia akan selalu tersiksa. Naudzubillah, fakir lagi. Toyib. Disebutkan di sini ini riwayat Al-Bukhari. Ilahuna wallahu a'lam.